Rambu syariat yang ketiga adalah tidak membuat gambar dan patung makhluk bernyawa. Ya, tidak membuat gambar dan patung makhluk bernyawa. Ya, di antara perkara yang terlarang dan dibenci Allah adalah membuat gambar atau membuat patung berbentuk makhluk bernyawa, apapun alasannya. Apapun alasannya. Ya, perbuatan ini dilarang karena gambar makhluk bernyawa itu merupakan sarana kepada banyak sekali keburukan. Nah, di dalam syariat Islam, ya, gambar-gambar atau patung-patung berbentuk makhluk bernyawa atau memiliki ruh, ya, ini dikenal dengan istilah as-surah. As-surah, ya. Perhatikan dengan huruf sod, bukan huruf sin, ya, bukan huruf sin. Kalau huruf sin ini artinya surat, sebagaimana surat-surat dalam Al-Quran. Ya, jadi sekali lagi, as-surah ini yang kita bahas adalah as-surah dengan huruf sod, ya. Nah, perlu kita perhatikan bahwa yang dilarang dalam Islam, ya, yang dilarang dalam Islam adalah menggambar makhluk bernyawa, bukan makhluk hidup secara mutlak. Karena tidak semua makhluk hidup itu bernyawa. Contoh, makhluk yang bernyawa, ya, makhluk yang bernyawa adalah manusia, hewan, jin, malaikat, ya. Ini makhluk-makhluk bernyawa. Sedangkan tumbuh-tumbuhan, ya, pohon-pohonan, ya, bunga, rumput dan sebagainya, meskipun mereka makhluk hidup juga, tapi mereka tidak bernyawa. Ya, jadi sekali lagi yang dilarang adalah menggambar makhluk bernyawa, bukan makhluk hidup, ya, menggambar makhluk bernyawa. Ya, dalil-dalil tentang larangan ini sangat banyak. Mari kita bahas sebagian diantaranya, ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari, ya, pernah suatu ketika ada orang yang datang dan bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian ia bertanya tentang pekerjaannya yang suka membuat lukisan makhluk bernyawa. Jadi dia bertanya kepada Ibnu Abbas, ya. Maka Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah SAW yang intinya adalah di hari kiamat nanti Allah akan menyiksa para pembuat as-surah, ya, membuat gambar-gambar makhluk bernyawa, dengan memerintahkan mereka untuk meniupkan nyawa atau ruh ke dalam gambar-gambarnya. Padahal tentunya mereka tidak akan mungkin bisa melakukannya. Ya. Di hadis yang mulia ini juga Ibnu Abbas memberikan solusi bahwa kalau ingin membuat gambar, maka gambar saja pohonan atau makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Di dalam hadis yang lain, ya, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu," ya, jadi ini hadis qudsi, ya. Qala Allahu azza wa jal, "Wa man azlamu mimman zaba yakhluqu ka khalqi." Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Ya, kemudian Rasulullah melanjutkan, "Maka buatlah gambar biji atau bibit tanaman atau gandum." Ya, ini riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa perbuatan menggambar makhluk bernyawa itu menjadi haram karena yang membuatnya memiliki niat untuk menyayangi ciptaan Allah. Padahal Allah sebut mereka termasuk dalam kelompok orang-orang yang sangat zalim. Orang-orang yang sangat zalim, ya. Dan dari hadis ini juga Rasulullah SAW memberikan solusi untuk membuat gambar tanaman-tanaman saja, ya, seperti gandum dan sebagainya. Karena mereka adalah makhluk Allah juga, ya, mereka adalah makhluk Allah juga dan makhluk hidup, tapi mereka tidak bernyawa. Sehingga Allah masih mengizinkan kita kalau kita ingin membuat gambar-gambar mereka. Di hadis dari Bukhari dan Muslim yang lain, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, adik-adik bisa melihat hadisnya di sini, ya. Ummu Habibah dan Ummu Salamah pernah melihat bagian dalam gereja di Habasyah, ya, dan mereka melihat di dalamnya itu ada banyak gambar-gambar makhluk bernyawa. Kemudian mereka melaporkan dan menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, gambar-gambar tersebut adalah gambar orang-orang soleh dahulu yang sudah meninggal. Kemudian dibangunkan tempat ibadah di atas kuburan mereka dan digambarlah, ya, gambar-gambar tersebut. Orang-orang yang menggambar itu adalah orang-orang yang paling bejat, ya, orang-orang yang paling bejat di sisi Allah di hari kiamat. Ya, Masya Allah, ya, paling bejat, ya, paling buruk di sisi Allah di hari kiamat. Dari hadis yang mulia ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa alasan kedua kenapa as-surah dilarang adalah karena perbuatan ini merupakan tasyabbuh. Ya, tasyabbuh itu apa? Tasyabbuh itu artinya mengekor, ikut-ikutan. Ya, mengekor atau ikut-ikutan perilaku orang-orang di luar Islam. Ya, dalam hal ini adalah orang-orang Nasrani. Nah, lalu bagaimana nasib para pembuat gambar dan patung, ya, yang makhluk bernyawa kelak di akhirat? Nauzubillah, ya.
Kalau kita perhatikan dalil-dalil ya, mereka akan mendapatkan azab yang paling keras dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi balasannya bukan main-main. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna syaddan nasi azaban indallahi yaumil qiyamah al-musawwirun. Al-musawwirun ini artinya orang-orang yang suka membuat asurah, ya, atau gambar atau patung makhluk bernyawa. Ya, kita perhatikan orang-orang ini, menurut hadis ini ya, azabnya paling keras azabnya di hari kiamat nanti. Ya, na'udzubillah. Ya, sekali lagi kita berlindung kepada Allah dari azab yang sangat keras, bahkan paling keras di hari kiamat nanti. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, lalu bagaimana kalau kita harus atau perlu menggambar karakter, misalkan untuk desain kita ya? Apakah ada solusinya dari syariat Islam? Jawabannya, ada dua solusi aman yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama adalah kita membuat karakter selain dari makhluk bernyawa. Contoh membuat karakter dari piring, ya, gelas, mobil, robot, pesawat, buah-buahan, bunga, dan sebagainya. Insya Allah ini semua bukan termasuk yang dilarang syariat Islam. Yang kedua adalah membuat kepala dari karakter tersebut terlepas dari badannya, atau minimal fitur wajahnya itu kita hilangkan. Ya, fitur wajahnya kita hilangkan. Ya, dalil-dalilnya apa? Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, kita baca artinya ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pulang dari safar. Ketika itu aku menutup jendela rumah dengan gorden yang bergambar makhluk bernyawa. Ketika melihatnya, wajah Rasulullah berubah. Beliau bersabda, wahai Aisyah, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah yang menandingi ciptaan Allah. Lalu aku memotong-motongnya dan menjadikannya satu atau dua bantal. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis yang mulia ini, kita bisa mengambil faedah bahwa kalau gambar makhluk bernyawa itu dipotong-potong, ya, sehingga tidak sempurna, maka ini tidak mengapa. Ya, dipotong-potong. Hal ini juga diperkuat dengan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, as-suratu ar-ra'su, fa idza quti'a ar-ra'su falaysa bisurah. Ya. Inti dari surah adalah kepalanya ya. As-suratu ar-ra'su. Jadi surah itu adalah kepalanya. Jika kepalanya dipotong, maka ia bukan lagi surah. Hadis ini menunjukkan bahwa inti dari as-surah adalah kepalanya. Jika gambar kepalanya tidak ada, maka tidak lagi disebut as-surah. Ya, karena memang kalau kita perhatikan ya, manusia, hewan ya, jika dibandingkan dengan pohonan, fitur utama yang membedakannya adalah ya keberadaan kepalanya ya, keberadaan wajahnya. Oleh karena itu, sebagian ulama memberikan kelonggaran menggambar makhluk bernyawa jika tidak ada kepalanya, atau ada kepalanya namun kita buat tidak sempurna wajahnya. Maka insya Allah perbuatan seperti ini tidak termasuk menandingi ciptaan Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan ya, gambar makhluk bernyawa yang tidak jelas, seperti yang memiliki anggota tubuh, kepala dan leher, namun tidak ada matanya dan tidak ada hidungnya, maka yang seperti ini tidak mengapa, karena tidak menandingi ciptaan Allah. Beliau juga mengatakan di dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail, jika gambar makhluk bernyawa tersebut tidak jelas, yaitu tidak ada matanya, tidak ada hidungnya, tidak ada mulutnya, tidak ada jari-jarinya, maka ini bukan gambar makhluk bernyawa yang sempurna, yang tidak termasuk menandingi ciptaan Allah. Jadi sekali lagi, jika kita harus membuat karakter di dalam desain kita, maka solusinya adalah pertama membuat karakter dari makhluk yang tidak bernyawa. Kedua, membuat kepalanya terlepas, dan atau minimal membuat fitur wajahnya tidak lengkap. Rambu syariat yang keempat adalah meninggalkan musik. Adik-adik sekalian yang saya hormati, perlu antum ketahui bahwa musik ini adalah termasuk dalam perkara yang diharamkan di dalam syariat Islam. Nabi SAW bersabda yang artinya, sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik. Dan seterusnya sampai akhir hadis. Antum bisa baca hadis lengkapnya di layar ya. Di hadis yang lain, dari Abu Malik al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sungguh akan ada orang-orang dari umatku yang minum khamar, mereka menamakannya dengan selain namanya. Mereka dihibur dengan musik dan alunan suara bidu wanita. Allah akan memendamkan mereka ke dalam bumi, dan Dia akan mengubah bentuk mereka menjadi kera dan babi.
Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kemudian dari hadis yang lain ya, dari Nafi ini bekas budaknya Abdullah bin Umar ya. Beliau berkata yang artinya Ibnu Umar pernah mendengar suara seruling dari seorang penggembala. Lalu beliau menyumbat kedua telinganya dengan kedua jarinya. Kemudian beliau pindah ke jalan yang lain. Lalu Ibnu Umar berkata, "Wahai Nafi, apakah kamu masih mendengar suara tadi?" Aku, Nafi, berkata, "Iya, aku masih mendengarnya." Kemudian Ibnu Umar terus berjalan. Lalu aku berkata, "Aku tidak mendengarnya lagi." Barulah setelah itu Ibnu Umar melepaskan tangannya dari telinganya dan kemudian ke jalan itu lalu berkata, "Beginilah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar suara seruling dari seorang penggembala. Beliau melakukannya seperti tadi." Ya, ini hadis riwayat Ahmad. Dari hadis-hadis di atas dapat kita pahami bahwa keadaan umat Islam yang akan datang akan menghalalkan musik. Berarti sebenarnya musik itu aslinya adalah haram, kemudian dianggap biasa sehingga seolah halal. Wallahi ya, kondisi umat Islam dan manusia secara keseluruhan di zaman ini tidak bisa terlepas dari musik. Ya, sudah biasa dengan musik. Ini membuktikan kebenaran hadis-hadis di atas. Kemudian kita bisa melihat bagaimana sikap sahabat ya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sangat anti dari mendengarkan musik. Sampai-sampai beliau menutup telinganya ya dan mengambil jalan lain demi menghindari mendengarkan musik. Dan ternyata beliau melakukan itu karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mendengarkan suara alat musik di pinggir jalan. Ya, karena dalil inilah para ulama mengharamkan musik. Di dalam kitab Talbis Iblis ya, Ibnu Jauzi meriwayatkan beberapa perkataan sahabat dan juga ulama dalam menyikapi musik dan lagu. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, nyanyian menumbuhkan kemunafikan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan sayuran. Ya, jadi musik atau nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini pernah menulis surat kepada guru yang mengajarkan anaknya. Ya, jadi dia menulis surat, dia kirim ke guru anaknya. Nah, isinya adalah, hendaklah yang pertama kali diyakini oleh anak-anakku dari budi pekertimu adalah kebencianmu pada nyanyian. Ya. Karena nyanyian itu berasal dari setan dan ujung akhirnya adalah murka Allah. Aku mengetahui dari para ulama yang terpercaya bahwa mendengarkan nyanyian dan alat musik serta gandrung padanya hanya akan menumbuhkan kemunafikan dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan rumputan. Demi Allah, menjaga diri dengan meninggalkan nyanyian sebenarnya lebih mudah bagi orang yang memiliki kecerdasan daripada bercokolnya kemunafikan dalam hati. Nah, karena dalil-dalil yang jelas tadi, para imam 4 mazhab semuanya sepakat bahwa musik itu hukumnya haram. Ya, jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal semuanya berfatwa kalau musik itu hukumnya haram. Bahkan Imam Syafi'i itu dengan tegas menolak persaksian seseorang kalau diketahui orang tersebut suka mendengarkan nyanyian atau musik. Ya, subhanallah ya. Jadi kalau dalam persidangan ada saksi di hadapan Imam Syafi'i, nyata ketahuan dia suka dengar musik, ditolak. Nggak dianggap saksinya. Subhanallah ya. Nah, di dalam kitab Ighatsatul Lahfan ya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sungguh nyanyian dapat memalingkan hati seseorang dari memahami, merenungkan dan mengamalkan isi Al-Quran. Ingatlah, Al-Quran dan nyanyian selamanya tidaklah mungkin bersatu dalam satu hati karena keduanya itu saling bertolak belakang. Al-Quran melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu. Al-Quran memerintahkan kita untuk menjaga kehormatan diri dan menjauhi berbagai bentuk syahwat yang menggoda jiwa. Al-Quran memerintahkan untuk menjauhi sebab-sebab seseorang melenceng dari kebenaran dan melarang mengikuti langkah-langkah setan. Sedangkan nyanyian memerintahkan pada hal-hal yang berlawanan dengan hal-hal tadi. Jadi, dari penjelasan Ibnu Qayyim ya, di dalam hati manusia itu hanya bisa berkumpul satu di antara dua hal ini. Musik dan nyanyian atau Al-Quran. Ya, Al-Quran atau musik dan nyanyian. Dua hal ini nggak mungkin bersatu. Kalau kita ingin hati kita ini dipenuhi dengan Al-Quran, maka harus kita kosongkan ia dari musik dan nyanyian. Harus kita kosongkan dia dari musik dan nyanyian. Nah, jika datang musik dan nyanyian memenuhi hati kita, maka Al-Quran yang akan pergi meninggalkan hati kita. Ya, sehingga pada akhirnya muncullah penyakit-penyakit kemunafikan menggerogoti hati kita. Subhanallah. Tentunya di dalam hidup kita yang sebentar ini, kita tidak ingin hati kita ini dikuasai oleh hal-hal yang Allah benci.
ya. Kita harus selalu berusaha dan bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa solusinya? Ya, kalau kita perlu background musik misalkan ya untuk video atau konten kita. Maka dalam hal ini berdasarkan banyak dalil-dalil yang lain ya, para ulama masih memperbolehkan nasyid dan menggunakan rebana atau duf, tapi dengan ketentuan sebagai berikut ya, ada syarat-syaratnya. Yang pertama ya, nasyid tersebut tidak boleh diiringi dengan alat musik. Ini syarat pertama, tidak boleh ada alat musiknya. Yang kedua, nasyid tersebut tidak dinyanyikan wanita dengan suara yang mendayu-dayu yang bisa mengakibatkan syahwat laki-laki. Nah, syarat ketiga, nasyid tersebut memiliki syair-syair yang mengajak kepada kebaikan, ketaatan, dan semangat dalam berjihad. Bukan kebalikannya, ya, bukan kepada kemaksiatan, kelalaian, kesedihan, dan kemalasan. Yang keempat, nasyid tersebut tidak melalaikan orang dari Al-Quran. Yang kelima, nasyid tersebut terlepas dari nada-nada yang membuat orang lain mendengarnya ingin nari-nari atau joget. Ini nggak boleh. Ya, nasyidnya yang terlalu nadanya itu membuat orang malah ingin joget-joget. Ya. Kemudian yang keenam, nah ini khusus nasyid yang diiringi dengan rebana atau duf. Ya, maka ini hanya diperbolehkan saat acara walimah ya, pernikahan dan khitan. Sebagaimana riwayat-riwayat sahih yang terlalu panjang untuk kita bahas di video ini ya. Barakallahu fiik. Insyaallah kita akan bahas rambu-rambu selanjutnya di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.